Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kang Silo Medok. Kali ini saya mau berbagi ya, ada beberapa trip bagi pemakai atau pengguna mobil yang sudah berumur ya, istilah mobil tua lah, seperti mobil saya kali ini ya. Ini Jimmy tahun 86 ya. Ini hampir 2 minggu sekali saya ke Nganjuk dari Jawa Tengah itu ya, sekitar perjalanan kalau lewat tol sekitar 3 jam, kalau lewat bawah bukan tol itu ya sekitar 5 jam sampai 6 jam ya. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Sebenarnya mobil itu tergantung pemilik ya, dari perawatan pemilik. Kalau kita perhatian ya, istilahnya perawatan rutin ke mobil kita ya, insya Allah untuk perjalanan jarak jauh pun tidak ada masalah. Apa aja yang perlu diperhatikan ya, ikuti terus video saya. Oke, kita lanjut ya, apa yang perlu kita perhatikan. Ini sama si Jono alias Jimmy saya, ini namanya si Jono. Yang harus kita perhatikan pertama ya, kita cek oli, kekentalan oli ya, atau posisi olinya kurang atau enggak. Kita bisa melihat di setik ya yang sudah tersedia di mesin. Kalau di Jimmy ini sudah kelihatan, kita tinggal narik aja ya. Nah, kita tinggal narik di sini. Ya, oli berkurang atau kekentalannya bisa kita cek di sini ya. Usahakan paling enggak itu 3000 km harus sudah kita ganti. Kita jangan tergiur dengan merek-merek tertentu yang bisa 5000 atau 7000 kilo. Kita jangan tergiur itu. Kita soalnya oli kalau sudah di dalam mesin kita tidak tahu kualitasnya ya. Makanya usahakan kita jangan terpengaruh dengan iklan atau promo. Kita standar aja 3000 kilo oli sudah harus kita ganti supaya mesin lebih fit. Itu yang pertama ya. Berikutnya atau yang kedua ya, yang harus kita perhatikan adalah radiator ya. Radiator atau airnya harus kita periksa sesering mungkin, kita cek. Terus untuk ini kalau orang Jawa, air radiator cadangan ini jangan sampai kurang ya. Usahakan untuk cadangan ini harus penuh terus untuk mengantisipasi berkurangnya air ya, tidak suhu tidak panas ya. Ini sangat vital juga, seperti kayak oli mesin. Jadi ini harus kita perhatikan terus mobil tua ya. Ini contohnya si Jono. Si Jono ini biarpun sudah kemana-mana ya, alhamdulillah masih tetap fit. Untuk berikutnya ya, ini yang penting juga ya, ini aki ya. Usahakan air aki yang sudah tersedia ya, dia di super levelnya ini ya, dia sudah di atas terus ya, jangan sampai berkurang ya, karena kalau air akinya berkurang itu akan merusak sel. Jadi air tidak bisa, aki tidak normal kembali walaupun sudah dicas ulang. Kalau sudah sempat kehabisan air aki akan rusak sel-selnya. Sayang kan. Ini aki ini sekitar 50 ampere, nggak cukup 800 ya, harganya sangat lumayan. Kalau aki normal itu biasanya usianya bisa sampai 2,5 tahun kalau kita melakukan perawatan ya. Kecuali dengan aki kering kita bebas perawatan, tapi harganya sangat lumayan juga. Jadi untuk aki ini keputusan di pemilik ya, mau beli aki basah maupun kering sama aja. Berikutnya ya, karena ini juga sangat penting, ini minyak rem ya. Usahakan minyak rem ini, minyaknya ini seperti ini ya, jangan sampai kurang juga. Ini sangat bahaya
karena keselamatan pengemudi atau penumpang mobil, rem ini yang menentukan ya. Untuk antisipasi kita bersama keluarga, usahakan ini selalu dikontrol ya. Ini bagian keempat ya, yang sangat vital untuk kita berkendara. Jadi keempat-empatnya ini memiliki ya saling berhubungan. Oke, berikutnya untuk kelima ya, ini untuk elektrik ya. Kalau mobil yang masih menggunakan platina, usahakan platina ya, atau ini Delco ini di setel terus tiap bulan sekali. Dilihat ketebalannya platina masih tebal apa enggak ya. Ini mengaruhi untuk untuk saat digas atau perjalanan itu dia akan tersendat-sendat apa enggak ya. Ini yang bikin bahan bakar boros. Jadi usahakan perawatan rutin sebulan sekali untuk platina ya. Setelah keempat tadi ya, yang perlu kita perhatikan ya, ini kita berada di kabin mobil ya, di dalam mobil. Yang kita perhatikan fungsi lampu-lampu ya, atau elektrik ya, lampu utama, lampu dim ya, kita harus kita cek ya. Ini sesekali sebelum kita perjalanan, terus wiper juga kita cek ya, fungsi apa enggak. Setelah itu kita fokus ke dalam tiap perjalanan itu, kita harus fokus ke ini temperatur ya. Kita harus perhatikan temperatur. Jadi kita bisa melihat dalam perjalanan itu ya, temperatur ini aman apa enggak ya. Itu yang harus kita perhatikan. Ini yang paling penting dalam perjalanan itu sebenarnya di bawah indikator temperatur ya. Ini jangan terabaikan ini. Kalau ini sampai habis ya nanti jadi jononya didorong dong. Ya ini agak bercanda dikit ya, kalau dorong jono ya agak lumayan juga ini ya, soalnya ini basicnya kan long, jadi agak berat, bannya sudah tinggi juga ya. Kembali yang kita perhatikan ya, selain itu kita harus punya cadangan yang namanya BIOS ya. Ini BIOS atau sekring. Untuk mobil lama usahakan selalu siap yang namanya BIOS atau sekring ya, harus kita ada. Mengantisipasi saat dalam perjalanan ya, dia ada yang konslet atau kita sudah siap itu ya. Ini sepaket ya, ini yang kelima yang harus kita perhatikan. Terus rem ya, rem ini harus kita coba sebelum berkendara, kita pastikan ya remnya diinjak fungsi apa enggak. Terus minyak rem yang tadi harus kita kontrol terus. Selain hal-hal tersebut yang diperhatikan ya, ini untuk tekanan ban. Ini setiap hari kalau bisa keempat-empatnya diperhatikan. Berikutnya ban serep ya, ini atau ban cadangan. Kalau bisa tekanan ini ya jangan sampai kempes, soalnya suatu saat kalau diperlukan, sewaktu-waktu kalau kita ganti ban kita sudah ada ya. Yang paling penting ini dongkrak ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan kita sendiri yang repot. Ada ban serep atau ban cadangan tapi nggak ada dongkrak, percuma kan. Ada dongkrak nggak ada ban serep, percuma ya. Antisipasi di perjalanan kita biar nggak susah ya, biar nggak repot, akan siapin peralatan perlengkapan ya. Ini yang saya kira sangat penting ya untuk mobil tua atau yang sudah berumur ya. Ini untuk tambahnya ya,
jumper suatu saat kalau mungkin aki kita ada masalah ya. Ini ada yang membantu untuk melakukan jumper. Peralatan ini paling enggak harus kita sediakan di mobil ya, di mobil kita atau mobil tua. Walaupun kita tidak bisa atau kita awam mengenai kerusakan mesin, kalau ada orang yang membantu atau menolong, jadi kita sudah siap dengan peralatan ini. Jadi mempermudahkan kita dibantu orang ya. Jangan berpikiran aku awam di mesin, aku nggak mengerti mesin, tapi kita nggak menyediakan alat ini ya. Ini alat ini sangat penting. Kunci 10, 12, 14, 17, obeng, min, obeng plus, tang ya. Terus ini martil atau palu, sama ini kalau di tempat saya namanya ini kunci buli ya. Ini dari Inggris soalnya, dia buli. Berikutnya ya, yang kita siapi segitiga pengaman ya, atau ini peralatan ya, segitiga pengaman sama P3K. Ini sangat penting, harus siap ada di mobil kita yang sudah berumur ya. Mungkin ini saya berbagi tip ya untuk teman-teman semua, para pecinta mobil tua yang sudah berumur ya. Insya Allah kalau kita merawat mobil dengan baik, insya Allah di perjalanan kita akan nyaman, lancar ya. Itu terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, komen, share video saya untuk update berikutnya. Wassalam.